semakin dekat, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Dia di bawah, gitu loh. Anak saya cuma manggil, "Ah, wah," saya sampai nangis saya. Karena saya nggak tega, saya terus hilang gitu kan. Dia cuma panggil saya terus hilang dia. Itulah saya terus nggak kuat nahan, saya nangis itu kan. Sampai pagi banyak datang. Gini Kang Odeng, di saat tahun 2004 saya hancur, saya waktu itu bingung dalam artian saya masih punya anak banyak, sementara saya nggak punya usaha. Saya harus membiayai anak, sekolah anak, sementara saya nggak punya penghasilan apapun. Alhasil saya kenal seseorang di Bandung, itu di daerah Rancaengkek waktu itu. Di sana saya bersama teman saya datang ke sana karena dengar orang itu katanya bisa bikin kaya. Saya cari orangnya, akhirnya ketemu. Nah, kita ngobrol-ngobrol di sana. Ternyata orang yang saya temuin itu bukan orang pintar, cuma dia pernah melantarkan orang datang ke suatu tempat dan orang itu berhasil. Nah, dari cerita orang tersebutlah saya akhirnya bisa menemukan orang yang pernah menolong temannya beliau. Akhirnya saya diajak ke daerah Tasik, itu daerah Kelapa Genep. Saya perjalanan dari Bandung itu, waktu itu saya sampai istilahnya hampir sakit itu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2005 itu. 2005? Iya, 2004-2005 itu lah. Awal-awal hancur lah itu ya? Ya, awal hancur, saya hancur. Saya sudah nggak punya pegangan apa-apa, penghasilan udah nggak ada. Akhirnya saya datang ke sana. Nah, di Bandung itu saya diantar ke Kelapa Genep. Saya dikenalkan sama orang pintar di daerah Kelapa Genep. Itu orang pintar itu usianya sekitar 85. Sampai di sana saya ngobrol dulu saya suruh mandi sama teman saya suruh makan di situ. Karena perjalanan dari Bandung itu pagi sampai situ sore, jauh itu Kang, dari Bandung ke Kelapa Genep itu. Jalannya Kang Nikung, itu sampai situ sore. Saya pakai motor bak, saya di belakang, karena teman saya sama supir terus sama yang nganterin itu di depan, saya di belakang.
Sampai sana di Tasik saya agak masuk angin malah. Akhirnya saya sampai di tempat kunci itu, saya suruh mandi, suruh makan, kita ngobrol-ngobrol. Saya ditanya, apa tujuanmu ke sini? Saya bilang, saya kepingin bangkit dari keterpurukan. Saya ingin kembali semula lagi. Terus dia bilang, apa sudah kamu pikirkan? Sudah. Yang penting saya bisa memberikan kebahagiaan ke anak istri saya, ke keluarga saya. Kamu berani? Dia bilang gitu. Berani ya? Mbah. Saya berani, Mbah. Benar berani? Iya. Nanti kamu tak taruh di tempat yang sekiranya itu nggak dijangkau orang. Benar, kamu berani? Insya Allah berani saya. Itu nggak sehari loh, 3 malam. Dan kamu puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mati geni di situ. Siang malam. Berani nggak? Kuat nggak? Soalnya kalau nggak kuat nggak usah. Saya pikir lagi, saya bilang saya kuat. Karena saya udah nekat. Yang penting saya bisa nyenengin keluarga. Nah dari situ terus kunci ngomong, persyaratannya ini. Saya harus beli jajan pasar, beli ini. Kamu silakan beli sendiri aja. Nanti kalau sudah komplit, kamu bawa sini. Nah, nanti di sini kita selamatan dulu, baru kamu ke sana. Akhirnya malam itu kan saya sampai sana sore, kan nggak mungkin ada jajan pasar di malam hari, kan nggak mungkin, kalau harusnya pagi. Akhirnya saya nginep di situ, saya istirahat di situ sama berempat itu, sama saya berempat nginep di situ. Paginya kita belanja ke pasar. Apa yang diminta sama kuncinya kita beli semua, termasuk kita harus beli ayam. Nah waktu itu yang diminta ayam jago. Nah, kita beli di situ. Nah setelah kita beli di pasar, kebetulan pasarnya nggak begitu jauh dari tempat kuncinya itu. Kita pulang ke situ, kita serahkan sama mbahnya, dimasak, terus kita suruh nyembelih di situ. Waktu saya nyembelih itu nggak ada firasat apa-apa, Kang. Biasa-biasa aja itu. Dan saya nggak curiga apapun gitu loh. Oh, itu ayam gitu kan. Nah, sorenya setelah itu udah selesai, dikepung, kita suruh makan di situ. Sorenya sekitar jam 4:30 lah, saya diajak jalan. Saya diajak jalan ke pinggir pantai. Itu kebetulan kan rumahnya nggak begitu jauh. Dan teman saya yang 2 itu juga ikut. Tapi setelah di pinggir pantai, teman saya suruh berhenti. Nanti nunggu agak sorean. Nah setelah jam 6 jam 6 lebih lah, setelah adzan maghrib. Setelah adzan maghrib, saya suruh pegangan perutnya kunci itu.
Dan saya suruh tutup mata. Teman yang saya empat juga ada di situ, tapi mereka nggak ikut. Dia nunggu di situ. Jadi suasana agak remang-remang gitulah, tapi udah nggak terang. Saya pegangan, udah pokoknya kamu tutup mata. Tahu-tahu itu saya dari pinggir laut, dari tepi pantai itu, saya tuh udah di daratan itu kan. Tapi daratan itu bukan di nggak menyatu dengan laut, nggak menyatu dengan daratan laut gitu loh. Jadi itu ada pulau lah, ya sekitar dari tepi pantai ke situ ya sekitar ada kalau 50-100 meter lah. Dan kalau saya pikir ya pakai ketek gitu, pakai perahu harusnya ke situ. Tapi mbahnya itu bisa saya bawa saya itu ke sana, saya sampai bingung loh, sepakaian saya nggak basah nggak, ini kok saya sampai di sini kan gitu. Udah kamu duduk sini, nanti kamu ditemuin siapa-siapa, yang penting jangan lari, karena kalau sampai kamu lari, kamu masuk ke laut. Hati saya udah nggak tenang, aduh. Pokoknya saya udah nekat, udah. Kalau saya memang lari berarti saya harus mati kan di situ. Udah pokoknya saya kuatkan hatiku, saya kuatkan mentalku, saya tetap di situ. Saya duduk sila, terus dikasih dupa, dia kuncinya nggak tahu ngomong apalah, ngomong bahasa Sunda sih itu saya nggak tahu. Terus saya suruh dikasih wiridan, suruh baca, intinya memanggil yang gaibnya itu. Saya panggil. Satu malam saya nggak ditemuin apa-apa kan malam pertama itu. Cuman ombak itu gede, kebiur gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Terus mbahnya nggak datang sampai satu malam itu nggak datang. Sampai siang, sampai sore nggak datang. Mbahnya orang udah pesan, nanti kalau saya nggak datang, yang penting setiap kamu jam mau maghrib, kamu baca mau maghrib sampai jam 3 sore, jam 3 pagi, sampai adzan subuh. Pokoknya kamu kalau capek berhenti, tapi kalau itu baca terus. Nah, hari kedua, malam kedua itu saya di saat saya berhenti baca itu ombak kan gede bang. Ombak itu nggak tahu arahnya dari samping dari mana muncul gede, biung. Saya sampai agak takut juga di situ. Karena ombaknya gede, takutnya tsunami gitu loh. Sampai saya di pinggir, di agak tengah aja, air sampai kena saya gitu. Cuman nggak deras sih, cuman nyiprat gitu. Nah setelah situ kan gelap itu kan, tiba-tiba itu terang itu ada yang jalan gitu loh, orangnya gede, hitam, pokoknya sangarah kayak algojo. Dia bawa anak. Lah semakin dekat kok itu mirip anak saya gitu loh. Semakin dekat, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Dia di bawah gitu loh. Anak saya cuma manggil, "Ah, saya sampai nangis saya. Ada saya nggak tega, saya terus hilang gitu kan.
Dia cuma panggil saya terus, hilang dia. Di itulah saya terus nggak kuat nahan, saya nangis itu kan. Sampai pagi banyak datang. Saya bilang sama saya nggak jadi mbak. Pokoknya saya nggak jadi. Saya berhenti nggak pak? Banyak marah-marah sama saya. Kamu kan sudah dibilangin. Berani nggak? Kamu bilang berani. Ya saya berani mbak, tapi nggak kayak bukan untuk anak saya yang kalau yang diminta kan. Kalau saya diri saya sendiri nggak masalah. Nggak bisa itu yang diminta anakmu. Nggak, saya nggak mau. Kalau dari awal kamu bilang nggak mau kan nggak jadi seperti ini. Pokoknya saya nggak jadi kan mbak. Udah. Ini benar nggak jadi. Nggak jadi. Akhirnya saya suruh pegangan lagi. Pagi jam 5 itu kan masih gelap. Saya pegangan lagi, tahu-tahu saya udah di darat. Dari darat saya nemuin temanku pada tidur. Ayo pulang. Udah saya pulang. Loh, kenapa udah di sini kamu minta pulang? Udah, pokoknya saya nggak mau pulang. Waktu itu kan telepon belum ada yang kayak gini sekarang kan. Masih telepon duduk lah banyak kan. HP kan masih HP celiring gitu. Telepon aja susah. Di sana sinyal kan susah. Setelah saya perjalanan pulang di jalan itu saya telepon. Ternyata benar kan. Anak saya sakit itu di situ. Panas. Katanya panasnya tinggi banget. Terus sampai rumah saya obatin ke dokter. Istri saya nggak tahu kalau saya menjalani itu, nggak tahu. Akhirnya saya bawa ke dokter, alhamdulillah sembuh kan. Itu anak yang nomor berapa Pak? Itu yang diminta anak nomor 3 kan. Nomor 3 ya? Iya. Yang masih umur? Itu waktu itu masih umur 5 tahun apa ya? 5 tahun ya? Iya. Itu jenis pesugihan apa tahu Pak? Gak diterangkan sama. Gak diterangkan, kucingnya nggak mau ngomong. Yang jelas kalau kamu pengen ketolong ya kamu beranikan diri, itu aja. Dia nggak mau ngomong apa-apa. Yang penting kamu udah niat bulat, kamu mau hasil, tekadkan dan pantapkan pikiranmu, itu aja. Dia nggak ngomong kalau ini dampaknya ke anak, itu nggak ngomong. Dan tapi katanya itu langsung dapat uang apa gimana Pak? Ceritanya kalau yang sudah itu, yang berhasil ya? Yang berhasil itu yang orang Bandung antar itu uang langsung di rumah kan? Oh, diantar langsung di rumah? Iya, di rumah. Tapi ya itu, setelah saya gagal itu dia baru cerita kalau yang berhasil itu juga pulang rumah anaknya udah nggak ada, tapi uangnya ada. Katanya sampai dapat berapa itu Pak yang pernah berhasil? Saya nggak begitu nanya, tapi banyak gitu. Yang jelas katanya banyak. Sekarang waktu itu dia bilang dia sudah bisa beli macam-macam. Dan waktu itu tahu dia nganterin itu tahun 2003 lah. Jadi selang setahun apa ya. Itu sudah luar biasa kekayaannya. Jadi mungkin ya banyak gitu loh, miliaran. Tapi nilai pastinya kita nggak tahu. Itu daerah mana tadi Pak? Kelapa Genep. Kelapa Genep. Iya. Terus itu ritualnya di tengah pulau ya? Iya, di tengah pulau. Terus Bapak itu nggak jalan di Pat Laut itu ya? Enggak, saya nggak jalan. Tapi tiba-tiba kuncinya itu yang suruh kuncen ya? Iya, kuncinya yang saya cuma pegangan aja. Tapi Bapak merasa berjalan apa enggak? Pokoknya saya tahu-tahu, pokoknya
Saya suruh tutup mata, tahu-tahu saya udah di tempat itu, nggak ngerti terbang apa gimana, saya nggak ngerti. Di bukit apa itu Pak? Jadi kayak modelnya ya gunung ya Pak. Jadi Nggak tinggi tapi ya? tinggi, Tinggi. tinggi. Kayak pulau gitulah, kayak pulau tinggi. Tapi Jadi nggak ada lautnya di penghuni bawah. sana ya? Nggak ada. Itu di dalam gua apa? Nggak. Enggak, Itu di ereng-erengan tanah kosong. iya, tanah kosong itu, tapi banyak pohonnya. Itu banyak pohonnya. Jadi cuman itu nggak menyatu dengan Laut. daratan. Oh, nggak nyatu dengan daratan. Daratan iya. Dikelilingi laut berarti Pak? Iya, ini laut. Terus di situ ngano Pak ya? Katanya kuncinya itu yang ke situ pasti ada tumbal lah Pak ya? Kuncinya nggak ngomong. Awalnya nggak ngomong. Nggak ngomong. Nah, Sampai itu cerita ya Pak kejadian itu? saya Cerita bahwasanya anaknya yang iya, saya cerita karena saya lihat anak saya di bawah gitu loh. Nah, kunci itu mungkin tahu lah. Saya udah didatangin, makanya dia pagi ke situ. Kamu udah ditemuin, udah. Tapi saya nggak mau anak saya dibawa, saya bilang gitu. Sampai saya nangis-nangisan. Kuncinya, loh kamu kan udah bilangnya udah berani. Nah ini kalau sudah seperti ini mau gimana? Saya batal nggak jadi. Pokoknya saya nggak mau. Tadinya kuncinya marah-marah, Kang. Pokoknya kamu udah terjun ya, kamu harus ngambil resiko. Pokoknya saya nggak mau. Kalau saya nerusin 1 malam lagi ya hasil. Kuncinya udah pastikan hasil. Cuman dengan saya nggak mau. Karena saya harus mengorbankan anak saya. Yang saya cari kan buat anak, bukan untuk saya sendiri. Kalau diri saya sendiri yang dianu, saya malah mungkin nggak masalah. Karena anak yang dianu saya nggak mau. Saya bilang nggak kuncinya. Nggak bisa kalau yang udah dibawa itu ya itu. Nggak, saya nggak jadi, saya batal. pas anaknya Bapak itu dibawa dengan sesosok apa ya, Algojo lah ya. Iya. Itu Bapak mendengar ya? Dengar dia panggil saya. Panggil. Makanya saya nangis di situ. Posisinya apa digendong, apa dicengkeweng, apa gimana? Ditarik, digeret. Oh, digeret. Iya. Tangannya lah ya? Iya. Digeret. Bapak nggak tega lah ya dia? Saya nggak tega lah, jelas. Ya kayak apa tetap anak itu. Kalau anak sakit aja kita obatin kan gitu. Kita cari berwujudan Algojo ini mau gimana Pak wujudnya? Wujudnya gede, kulitnya hitam, matanya agak merah gitu. Nggak pakai baju apa? Iya, separuh nggak pakai baju. Pakai celana pendek gitu, hitam gede gitu. Oh, sangat lah. Tapi nggak ngomong apa-apa ya? Nggak Cuma ngomong nyeret anak. Iya. Ya cuman nunjukin nggak mas. Saya itu anak saya ada di situ. Yang saya herankan tuh kenapa bisa manggil saya gitu. Kayak terasa ya? Iya. Kayak bunyinya kayak di telinga lah ya? Iya, manggil gitu lah. Nah, terus sampai rumah bener anak saya kok sakit gitu loh. Tapi istri Bapak nggak tahu itu? Nggak tahu kalau saya melakukan itu, nggak tahu. Itulah saya udah langsung menyesal, saya udah kapok melakukan kayak gitu lagi. Makanya Pak, semuanya kalau kita melakukan ritual pesugihan yang namanya uang instan, uang langsung ada, itu pasti kita itu mempunyai apa, kita kasihkan Pak. Ya sinetronnya bahasanya tumbal lah Pak. Karena dia mau membantu kita, karena dia juga untung Pak. Dia nggak butuh uang, tapi manusia yang butuh uang. Tapi dia membutuhkan tumbal apa garis keturunan kita, ya kita kasihkan. Kalau kita tega Pak, mana ada tega manusia menjual anaknya sendiri. Makanya hati-hati ke kuncen,
Kalau dia bilang nggak ada tumbal, belum tentu itu, Pak. Hanya biasanya karena dia sudah ada target, harus mencari orang yang bisa sowan untuk mengasihkan tumbal itu, Pak. Makanya hati-hati banget kalau untuk mencari pesugihan. Tapi ku ingatkan, jangan sampai kita punya pikiran sedikit pun untuk mencari pesugihan, Pak. Masya Allah. Takutnya itu, Pak, ujung-ujungnya nanti juga tumbal lagi gitu, Pak ya. Iya, Makanya kalau kita itu punya Tuhan, ya mintalah sama Allah, malah gratis, Pak. iya bener Kang. Nggak ada imbalan, nggak ada apa, malah gratis semua. Yang penting kita itu cool, yakin, kita harus yakin, Lebih tenang Kang. lebih tenang. Makhluk itu mau membantu kita karena dia juga untung, Pak. Kalau dia nggak untung, nggak mau, Pak, bantu kita. Makanya manusia itu harus hati-hati. Kalau sudah masuk ke lembah situ, Masya Allah, biarpun kita banyak uang, Pak, pasti ingat keluarga kita yang kita tumbalkan. Pastilah pedih di dalam hati kita, Pak. Pasti ingat memori-memori kita pas kita menumbalkan. Seandainya Bapak itu berani melanjutkan ritual itu, pasti meninggal anaknya, kan? Iya, Kalau meninggal, dipastikan Bapak pasti ingat, pasti menangis dah. Kita kaya nggak bisa menikmati, Pak. Pasti ada kenangan yang sedih, pedih di dalam hati. Ya, itu sobat ya. Kita ambil hikmahnya dari kisah Kang Pak Abbas ini. Jangan sampai kita melakukan kejerumus ke lembah situ. Kalau bisa lah, cari yang benar, kita kerja pakai akal kecerdasan kita, pakai ikhtiar, pakai tenaga kita dan pikiran kita. Nggak usah pakai bantuan-bantuan lembut apa bangsa siluman. Takutnya nanti ya itulah sobat, ujung-ujungnya ya pasti minta tumbal. Ya, terima kasih Pak ya atas waktunya. iya Pak. Kita dari tim ekspedisi Kang Udeng banyak-banyak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.